Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Muhammad Nawas Syarif MAG, dan yang saya hormati kepada semua para penonton. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rafiqah, NIM 43011919047, Prodi KPI. Saya di sini akan mengangkat sebuah judul tentang generasi muda cinta Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, di sini kita sebagai generasi muda, kita harus mampu menjadi penerus bangsa yang mempunyai kualitas yang tinggi, mempunyai ilmu yang begitu luas, mempunyai pandangan yang begitu lebar. Dengan banyaknya penduduk bangsa Indonesia, kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi penerus bangsa dan agama yang mempunyai kualitas yang memadai. Bagaimana solusi menjadi kualitas seorang bangsa Indonesia yang memadai? Menjadi seseorang yang mempunyai kualitas yang tinggi? Salah satunya yaitu mempunyai ilmu. Yang kedua yaitu mempunyai iman. Yang ketiga yaitu cintailah Al-Quran. Mempunyai ilmu. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buaya hingga liang lahat. Mengapa demikian? Karena kita harus mencari ilmu tersebut hingga liang lahat, hingga kita mati, hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bermalas-malasan, karena ilmu itu yang bisa membawa kita ke kebenaran, menuju kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia mempunyai akal, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Maka dari itu mulailah kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar kita mempunyai pemikiran yang luas, mempunyai akal sehat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu iman. Kita bisa mengambil cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sudah dijelaskan di Al-Quran ayat 76 sampai 78 surat Al-An'am, yang di dalamnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika dia melihat bintang, dia mulai bertanya, apakah ini Tuhan? Dan ketika bintang itu terbenam, dia mulai berkata kembali, tidak, ini bukan Tuhan, aku tidak suka kepada yang terbenam. Hingga selanjutnya dia melihat bulan, dia mulai berkata kembali, apakah ini Tuhan? Akan tetapi ketika bulan itu mulai terbenam, dia mulai berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku adalah orang-orang yang sesat. Kembalilah Nabi Ibrahim melihat matahari. Dia mulai berkata, apakah ini Tuhan? Ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari itu terbenam, dia mulai berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Di sini Nabi Ibrahim mulailah sadar bahwa apa yang dikerjakan oleh kaumnya pada zaman Nabi tersebut salah. Mereka menyembah sebuah patung-patung, menyembah berhala tersebut menjadi Tuhan mereka.
atas seluruh patung-patung tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim menyisakan satu patung besar, yang mana agar ketika kaumnya tersebut sadar dengan patung-patung yang sudah runtuh tersebut, mereka bisa bertanya dengan patung yang besar tersebut. Tetapi dengan berpikir logika, sebuah batu apakah bisa diajak bicara? Maka dari itu kaum tersebut merasa jengkel dengan apa yang dilakukan. Nah, di situ Nabi Ibrahim mulailah berkata, bukannya itu Tuhan kalian? Cobalah bertanya kepada mereka, bertanya kepada dia, mengapa patung-patung di sekitarnya bisa runtuh? Setelah disuruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya pun mulai bertanya kepada patung tersebut. Ya, kalau dipikir dengan logika, sebuah patung tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa menjawab sebuah pertanyaan dari kaum mereka, dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ mulailah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk mulai mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 125, di situ Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka dari itu kita semua harus mempunyai keyakinan, harus mempunyai iman yang kuat, harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketentuan-ketentuan yang telah ada di dunia ini, yang telah ada di akhirat kelak. Kita harus meyakini itu semua. Dengan begitu hidup kita akan tenang. Kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mencintai Al-Quran. Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena ketika kita ada di dunia, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mencintai Al-Quran, dengan kita mencintai kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mati kelak, yang menemani kita bukanlah seorang teman, bukanlah seorang keluarga, bukan mereka semua. Yang menemani kita adalah Al-Quran tersebut. Ketika kita memang benar-benar mencintai Al-Quran tersebut, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita, akan menemani kita dimanapun kita berada. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dengan baik dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Al-Quran akan membawakan penuh rahmatan, akan membawa rahmat kepada kita semua ketika kita membacanya. Entah itu ketika kita berada di pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor, itu akan membawa rahmat kepada di dalam kantor tersebut. Ketika kita di dalam rumah, maka rumah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kerahmatan dari bacaan Al-Quran tersebut. Maka perbanyaklah wahai kawan-kawan generasi bangsa, perbanyaklah membaca Al-Quran, walau hanya satu ayat saja. Minimal satu hari membaca satu ayat betapa. Karena sama dengan ilmu talaqin, Al-Quran akan sejati menemani kita ketika kita nanti mati, ketika kita nanti ada di bahan di dalam kuburan, ketika kita nanti ada di alam mahsyar. Kita akan selalu didampingi, kita akan selalu ditemani Al-Quran, ayat-ayat tersebut. Akan tetapi jangan hanya membacanya saja, tapi kita harus bisa memahaminya juga, karena kitab sebenar-benarnya itu adalah kitab Al-Quran. Jadi ketika kita bisa memahami Al-Quran tersebut, maka kita harus bisa
harus bisa menjalankan, harus bisa mengamalkan Al-Quran tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan lebih baik lagi ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran tersebut akan menemani kita di akhirat kelak, akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat keluarga kita, akan memberikan jubah kepada kedua orang tua kita, memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita di akhirat kelak. Iman dan ilmu di sini tidak bisa dipisahkan, karena keimanan tanpa keilmuan akan membentuk suatu pribadi yang statis, sedangkan keilmuan tanpa keimanan akan membawa manusia itu dengan suatu hal keingkaran, akan membawa manusia itu menuju keingkaran, menuju kerusakan. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi-generasi muda yang berkualitas, dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas seimbang antara iman dan ilmu. Itu antaranya kembali kepada Al-Quran. Marilah generasi-generasi muda, penerus bangsa, negara, dan agama, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mencintai Al-Quran dimanapun kita berada. Semoga isi kultum saya ini bisa membawa saya, membawa kalian semua, penerus-penerus bangsa, menuju pribadi yang jauh lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum